pemirsa, kembali lagi di podcast Kejaksaan Negeri Sarolangun. Bersama saya, Puja Anggita, saya calon jaksa yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Sarolangun. Dan di segmen kali ini sangat khusus karena didatangkan dari bidang tindak pidana umum. Sebelum memulai bincang-bincang kita pada siang hari ini, saya mau menjelaskan bahwa kita juga sudah melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, dan sebelum melakukan podcast ini juga kita udah melakukan swab antigen. Perkenalkan, di samping saya sudah ada Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Bapak Hari Naurianto SH. Gimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Pak ya? Dan juga ditemenin oleh abang kita, yaitu Kasubsi Eksekusi Abang Raden Muhammad Sandi Meitan. SH. Menuju MH, Pak ya? Insya Allah. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Siang hari ini kita mau membahas tentang sidang virtual karena kita juga lagi dalam keadaan pandemi ya Bang ya. Benar ya Pak ya? Dalam keadaan pandemi ini semuanya secara virtual. Nah sekarang juga sidang pun secara virtual ya. Yang saya ketahui juga di Kejaksaan Negeri Sarolangun ini udah menyidangkan persidangan secara virtual ini sebanyak 263 perkara di masa pandemi COVID-19 ini. Di sini juga saya mungkin langsung aja nih Pak mau nanya karena udah cukup kepo juga dengan sidang online ini ya. Di Sarolangun ini bagaimana sih Pak sidangnya saat ini? Atau Bapak Kasipidum mau menjawabnya dulu? Ya, di Kejaksaan Negeri Sarolangun kita tetap mengikuti protokol kesehatan, salah satunya dalam bentuk sidang online. Jadi sidang-sidang itu tidak dilaksanakan secara langsung, tapi melalui virtual, mengikuti protokol kesehatan. Begitu, Dek Puja. Nah, ini Pak, saya juga kepo nih, kalau misalnya sidang virtual itu apakah kita langsung, oh kita lagi ada pandemi nih, sidangnya langsung virtual, atau emang karena ada sudah dasar hukumnya? Memang pandemi ini ya, masalah yang timbul secara dadakan. Jadi kita mau nggak mau, karena kita nih orang hukum, jadi harus ada payung hukumnya untuk melaksanakan sidang secara virtual. Kalau sidang virtual ini sudah ada aturan yang memayunginya, itu surat edaran Mahkamah Agung. Kalau saya sudah ada beberapa kali perubahan itu. Yang terakhir Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi persidangan secara elektronik, dan ada juga perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April tahun 2020 tentang persidangan online. Peraturan intern kita ada surat Jaksa Agung nomor 49 kalau tidak salah itu tahun 2020 tentang optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi kewenangan kejaksaan dalam pencegahan COVID. Ya, itulah kira-kira dasar hukumnya dalam persidangan online. Mungkin ada perlu ditambahin sama Pak Sandi? Ya, terima kasih dulu. Terkait ini deh, kita kan virtual ini biasanya kan offline. Enak betul. Ketika waktu datangnya pandemi ini kan kita semua pasti terkejut. Ada awalnya itu kita ada jeda waktu dulu sampai ada pimpinan-pimpinan kita itu memberikan arahan dan peraturan. Jadi terkait hal ini kita masih di 2020 awal itu masih awam dengan adanya aturan-aturan, tata caranya juga kita mengikuti secara cepat sesuai dengan petunjuk pimpinan. Yang pertama itu awal adanya sidang ini dikarenakan tidak boleh berkumpul, karena walaupun tahanan itu di-share, tapi kita nggak tahu pengacaranya, jaksanya, hakimnya dari mana. Jadi kita berkumpulnya secara virtual. Jadi kalau virtual ini sebetulnya bukan hal baru di tahun 2020 ini. Karena waktu itu Mahkamah Konstitusi pun ada persidangan secara elektronik di 2018. Jadi kita hanya mengikuti dan lebih menyempurnakan aja, gitu. Seperti yang Abang bilang tadi kan masih awam ya, pasti masih kaget juga kan, wah tiba-tiba jadi semuanya secara virtual gitu. Terus dari Abang sendiri nih, apakah ada keluh kesah atau kendala saat persidangan virtual tersebut? Ya, sebelum keluh kesah, Abang mau jelasin. Kan nanti Puja itu kemungkinan tahun depan lah pendidikannya. Aduh amin Bang, terima kasih nih doanya. Pendidikan gimana? Gimana? Kalau nggak jadi jaksa, istri jaksa aja. Itu berat untuk diaminin Bang ya.
Jadi gini, sidang virtual itu nanti bentuknya kan kebanyakan kita masyarakat itu belum tahu virtual itu apa. Yang kebanyakan tahu itu online. Berarti kan nggak saling berhadapan. Di situ tuh kita dihadapkan dengan berbagai kekurangan dan permasalahan. Yang pertama, nggak di semua tempat itu sinyal internetnya bagus. Alhamdulillah kalau di Sarolangun ini dengan bantuan dan petunjuk dari pimpinan Pak Ajari dan Pak Kasipidum, internet di kita alhamdulillah bagus. Kita pun ada koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian, Polres Sarolangun, pihak lapas, pihak pengadilan negeri Sarolangun. Jadi sesuai dengan peraturan itu kan pengadilan negeri yang menyiapkan sidang. Tapi tentunya kalau dalam hal ini kita saling menyiapkan diri sendiri. Ada surat edaran dari masing-masing instansi untuk menyiapkan perangkat. Dalam hal ini kita harus ada komputer. Terus aplikasi yang kita gunakan itu aplikasi Zoom Meeting. Kemudian dalam hal ini yang pertama untuk masuk dulu ke aplikasi itu adalah pengadilan negeri Sarolangun. Jadi situ kita ada koordinasi selain dari Zoom Meeting itu ada kita bentuknya koordinasi lewat grup WA. Jadi apabila nanti ketua majelis itu mau sidang ini, berarti nanti jaksa menghadirkan terdakwa ini, saksi ini, yang paling ada hambatan yang paling besar itu di kita kan ada kemarin peraturan dari lapas ya, Kemenkumham ya Bang ya, terkait tahanan yang dapat diterima oleh lapas. Jadi sebelumnya itu kita tahanan-tahanan itu menumpuk di Polres, jadi dipecah ke polsek-polsek sedaerah di setempat. Nah, nggak semua polsek di tempat kita itu bagus sinyalnya. Paling itu hambatan yang pertama. Yang kedua terkait pembuktian. Pembuktian yang memang sinyalnya jelek, udah gitu haknya terdakwa untuk memberikan keterangan sesuai dengan kemauan dia. Jadi kita nggak ada face to face itu. Nggak kerasa, nggak dapat untuk pembuktiannya itu. Tapi alhamdulillah dari awal virtual tidak ada permasalahan yang signifikan, perkara pun jebol sebenarnya. Jadi terbiasa Bang ya secara virtual ini terbiasa. Kecuali kalau pacaran virtual belum. Saya tambahkan sedikit. Iya, Bapak silakan. Salah satu tugasnya penuntut umum itu meyakinkan hakim bahwa terdakwa lah yang bersalah. Untuk itu perlu suasana atau situasi sidang yang langsung sebetulnya. Nah, karena terkendala pandemi ini kendalanya dari pandemi, jadi kita agak sulit membentuk keyakinan hakim bahwa terdakwa itulah yang bersalah. Karena dalam rancangan Undang-Undang Acara Pidana yang baru, RUU KUHP yang baru, keyakinan hakim itu salah satu alat bukti. Dengan sidangnya virtual ini, saya rasa agak terkendala sedikit ya, untuk membuktikan keyakinan hakim bahwa terdakwa lah yang bersalah dalam perkara ini, gitu. Jadi sebenarnya juga persidangan virtual ini seperti Abang juga dan Bapak tadi bilang ya, jadinya lama-lama jadi terbiasa juga ya Pak ya. Dan di sini saya mau nanya nih Pak, apakah ada juga nih harapan ke depannya dari Bapak ataupun Abang terkait penanganan perkara di Sarolangun yang mungkin kebanyakan juga secara virtual saat ini? Saya dulu ya. Bapak silakan. Kalau saya harapannya ya, semoga COVID ini cepat berlalu, kemudian ya nggak ada lagi orang yang berbuat tindak pidana. Ya, mungkin mengurangi waktu kami bersidang, bisa melakukan hal-hal lain yang bisa bermanfaat, itulah kira-kira. Kemudian dari Pak Sandi. Gimana kalau dari Abang? Terima kasih itu. Saya berharap bisa ada dilakukan sidang offline lagi, tanpa virtual, yang sesuai dengan petunjuk dan apa yang kata Pak Kasipidum itu, kita kan membentuk keyakinan hakim. Bagaimana kita meyakinin satu perempuan kalau tidak langsung face to face? Sama juga dengan pembuktian itu, kayak gitu. Ini sedikit nih Pak ya, sebelum kita menutup podcast kita pada siang hari ini. Kebetulan kan juga saya sebagai calon jaksa nih, dan Bapak dan juga Abang di sini saya ketahui itu adalah jaksa-jaksa yang diidolakan gitu Pak di Sarolangun ini. Boleh nggak sih Pak kasih tips ataupun mungkin sedikit kata-kata ataupun motivasi juga selain saya dan juga teman-teman yang pasti yang menonton di sini, sedikit edukasi juga dari Bapak. Boleh Pak dibantu? Dari Bapak Kasipidum dulu. Masyarakat awam tahunya jaksa itu tempat bertanya. Jadi kita harus banyak membaca, mengupgrade pengetahuan kita, karena terkait seperti saya, terkait
kendala penerbitan KTP kadang-kadang masyarakat itu bertanya. Jadi kalau kita jawab nggak tahu, ya kan mungkin orang anggap kita aneh-aneh gitu. Jadi mau nggak mau kita harus mengupgrade pengetahuan kita. Karena manusia itu harus belajar. Ya, dari Pak Sandi. Ya, betul Mas Minum, saya menambahkan sedikit terkait hal ini. Saya lebih masuk ke diri pribadi dulu. Sesuai pengalaman, kita kalau mau pengen jadi jaksa yang sesuai dengan apa kata Pak Kasbidum, diawali dengan adab dulu. Bagaimana ilmu mau masuk kalau adabnya jalannya kurang bagus. Nah, biasanya ilmu itu bisa kita cari sendiri, bisa dari pimpinan kita, dari senior kita, sharing sama kawan-kawan kita. Nah, baru aplikasi. Yang paling itu tuh jangan takut salah. Gitu aja. Nah, jadi Sobat Adiaksa di sini kan udah dapat nih kita info dari Pak Kasipidum dan juga dengan Bang Sandi di sini. Ini masih sedikit, sangat sedikit menurut saya. Jadi teman-teman pasti masih banyak lagi nih yang kalian pengen tahu juga dari kejaksaan, terutama kita kan masih obrolannya seputar persidangan virtual dan masih banyak lagi hal-hal yang mau kita bahas. Jadi teman-teman, Sobat Adiaksa, tadi kita juga sudah mengetahui bagaimana sih alur persidangan virtual. Sobat Adiaksa, mungkin cukup ya segmen kali ini. Makasih banyak ini untuk Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Terima kasih banyak Bapak waktunya udah diganggu ini. Dengan Bang Sandi juga terima kasih banyak Bang untuk ilmunya pada siang hari ini. Jadi teman-teman yang mau bertanya ataupun komen boleh langsung komentar di bawah ini. Sekian segmen podcast kita pada hari ini. Nantikan segmen-segmen selanjutnya. Terima kasih. Dah.